Kalian masih pakai telnet yang gampang disadap? Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan belajar melakukan konfigurasi SSH dan secure password pada perangkat router. Di video sebelumnya, kita sudah belajar membangun jaringan VLSM dari nol. SSH atau Secure Shell pada Cisco adalah protokol jaringan aman yang digunakan untuk mengakses dan mengelola perangkat Cisco seperti router atau switch dari jarak jauh. Ini adalah pengganti aman untuk telnet yang mengenkripsi komunikasi, mencegah pencurian data, dan menggunakan port TCP/22. SSH pada perangkat Cisco menggunakan algoritma enkripsi seperti RSA dan autentikasi untuk melindungi kredensial login agar tidak mudah disadap. Langsung saja kita akan lakukan konfigurasi SSH. Pertama-tama silakan kalian konfigurasi PCA dengan memberikan alamat IP yang tertera pada tabel pengalamatan. Buka PCA, pilih desktop, IP configuration, lalu pada IP address isi 172.168.1.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 172.168.1.1. Kemudian dari PCA, akses router RTA menggunakan terminal. Jika sudah dapat mengakses router RTA, maka silakan ganti hostname router menjadi RTA. Silakan kalian juga lakukan konfigurasi alamat IP pada router RTA di interface Gigabit Ethernet 0/0 sesuai dengan tabel pengalamatan. Selanjutnya, lakukan enkripsi untuk semua password dengan menjalankan perintah service password encryption. Kemudian, jalankan perintah untuk menerapkan panjang minimum password pada router ini. Ketik perintah security password minimal length 10, yang artinya kita akan menerapkan minimum 10 karakter untuk password di router ini. Lalu, konfigurasi password yang akan kita gunakan dengan minimum 10 karakter. Di sini saya akan menggunakan password Cisco. Ketik perintah enable secret Cisco. Selanjutnya kita akan mendisable DNS lookup dengan perintah no IP domain lookup. Perintah no IP domain lookup pada perangkat Cisco atau CLI berfungsi untuk menonaktifkan fitur pencarian DNS otomatis. Ini mencegah router atau switch mencoba menerjemahkan perintah salah ketik sebagai nama domain sehingga menghindari jeda waktu tunggu atau timeout yang lama dan meningkatkan efisiensi konfigurasi. Fungsi utama dan manfaatnya adalah menghindari hang di CLI. Saat salah ketik perintah, perangkat tidak akan membeku atau tidak respon selama puluhan detik untuk mencari DNS. Mencegah broadcast tidak perlu, menghentikan router mengirimkan permintaan broadcast DNS yang sia-sia ke jaringan. Mempercepat troubleshooting, sangat berguna di lab atau manajemen perangkat yang cepat karena salah perintah langsung memberikan error bad IP address atau hostname. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur nama domain pada router ini. Ketik perintah IP spasi domain strip name spasi ccna.com. Fungsi dari IP domain name ccna.com pada perangkat Cisco adalah untuk menetapkan nama domain default untuk router atau switch tersebut. Fungsi dari perintah ini adalah pertama sebagai prasyarat SSH. Perintah ini wajib digunakan sebelum membuat kunci kriptografi untuk mengaktifkan akses SSH yang aman ke perangkat. Kedua, sebagai identitas perangkat, memberikan nama domain pada perangkat sehingga jika digabungkan dengan hostname router ini, perangkat akan dikenali sebagai rta.ccna.com. Terakhir, sebagai pencarian DNS, membantu router dalam melengkapi perintah yang salah ketik jika DNS lookup aktif dengan menambahkan domain ini ke nama hostname yang dimasukkan. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat username dan password yang kuat. Ketik perintah username spasi lalu nama user yang akan kalian terapkan spasi secret spasi password yang akan kalian gunakan. Di sini saya mencoba membuat username Irwan spasi secret spasi Cisco Packet Tracer. Nantinya username dan password ini yang akan kita gunakan login menggunakan SSH. Selanjutnya kita akan mengaktifkan SSH dengan menuliskan perintah
crypto spasi key spasi generate spasi RSA. Fungsi utama dari crypto key generate RSA adalah menghasilkan pasangan kunci kriptografi atau public dan private berbasis algoritma RSA. Kemudian masukkan 1024. Ini adalah batas minimum yang dapat diterima untuk enkripsi. Selanjutnya, untuk mencegah tindakan serangan brute force, silakan kalian tingkatkan keamanan saat login dengan menuliskan perintah login spasi block for 180 attempts 4 within 120, yang artinya memblokir akses masuk selama 180 detik. Ambang batas percobaan gagal adalah 4 kali. Batas waktu untuk 4 kali percobaan gagal adalah 120 detik. Fitur ini membantu melindungi perangkat dari pelaku yang mencoba menebak kata sandi secara berulang-ulang dalam waktu cepat. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan untuk akses remote melalui SSH dengan masuk konfigurasi virtual terminal. Ketik perintah line spasi VTY spasi 0 spasi 4, yang artinya mengaktifkan 5 jalur remote 0 sampai 4. Kemudian ketik perintah transport input SSH, yang artinya hanya mengizinkan SSH, tidak mengizinkan telnet. Kemudian ketik perintah login lokal, yang artinya login SSH menggunakan username dan password yang dibuat di perangkat. Kemudian ketik perintah exit timeout 6, yang artinya waktu maksimal idle atau tidak ada aktivitas adalah 6 menit. Jika tidak ada aktivitas selama 6 menit, maka session akan otomatis logout. Selanjutnya, silakan kalian simpan pengaturan ini ke NVRAM. Jika sudah, kita akan mencoba akses router menggunakan SSH dari PCA. Buka PCA, lalu ke desktop, kemudian pilih command prompt. Lalu ketik perintah SSH spasi / tanda tanya. Di sana akan tampil informasi SSH spasi strip L spasi username spasi target. Ini adalah format untuk kita bisa login menggunakan SSH. Silakan kalian coba menggunakan username yang sudah kalian buat pada lab ini. Maka kita akan dimintakan password. Silakan kalian masukkan password yang sudah dibuat pada lab ini. Ini adalah password untuk mengakses router menggunakan SSH. Jika berhasil masuk, selamat, artinya kalian telah berhasil mengakses router kalian melalui SSH. Demikian untuk video kali ini, belajar melakukan konfigurasi SSH dan secure password. Pada video berikutnya, kita akan masih melakukan konfigurasi SSH pada lab ini untuk perangkat switch. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.